Wes. Yo. Kurang ada sudan-sudan. Oke, kita lanjut ya, Mbak. Yang terakhir adalah semangka, Mbak. Nah, untuk semangka ini kita asumsikan semangka adalah sebagai minuman. Enggak gitu, ini sebagai minuman ya, atau kita bikin nanti jus. Nah, ini juga sama Mbak Zakia, nanti wawancara dengan penjual jus. Wawancara dengan penjual jus untuk bikin 1 cup jus semangka. Butuh semangka berapa potong? Berapa iris maksudnya? Butuh semangka berapa iris ya? Anda wawancara dengan beberapa penjual, 5 penjual, ya nanti diwawancara Mbak Mas untuk bikin 1 cup jus semangka butuh semangkanya berapa iris gitu ya. Dan satu irisnya itu nanti kira-kira besarnya berapa, seberapa gitulah. Seberapa gitu ya intinya buat 1 cup jus. Jadi asumsinya nanti manusia itu, penggunaan pada manusia itu 1 cup. Kalau kita beli jus gitu ya, kita habiskan 1 cup itu ada semangka berapa gram gitu ya nanti. Nah, sama nanti sekian gram ini Anda peroleh dari 5 penjual. Terus di rata-rata. Jadinya sekian gram. Misalkan X gram semangka. Nanti Anda konversikan ke tikus 0,018. Ketemunya adalah Y. Kayaknya ini nanti agak besar, Mbak. Y gram gitu ya ketemunya. Iya benar nggak sih? Iya, Bu. Bentar. Kayaknya keliru deh ini. Bu, itu wawancara gitu berdokumentasi nggak tahu, Bu? Apa nggak usah? Boleh ya didokumentasikan. Ini seberapa itu masih kita dalam bentuk ini bagaimana sih? Ini masih dalam bentuk potongan ya. Jadi nanti Mbak Zakia wawancara 5 penjual. Nanti seberapa sih Bu buat bikin 1 cup jus semangka? Nanti pasti segini loh Mbak, segini. Nah, jadi kan rata-rata tuh segini. Ini ditimbang semua berapa gram. Nanti ketemunya adalah X gram ya. Ya, jadi ini didapatkan dari wawancara dengan 5 penjual segini seiris, misalkan seirisnya menurut si penjual si B seirisnya segini, nanti di rata-rata. Nah, X gram inilah yang dikonversikan ke tikus. Ketemunya adalah Y gram. Gitu. Nah, Y gram inilah yang nanti kita oralkan ke tikus. Dengan volume pemberian misalkan 2 mili. Berarti nanti jenengan bikin larutan stok
dikira-kira ya dengan berat badan 6 ekor ya tadi kita pakainya 6 ekor tikus gitu rata-rata berapa supaya tidak lebih dari 5 mili Y gram dibagi 2 mili. Ya, kita bikin larutan stok Y gram dalam 2 mili. Nanti jenengan bikin yang lebih banyak supaya lebih mudah memungkinkan membuat jusnya. Dikali 50 kali 50. Misalkan ini 1 gram ketemunya. Berarti sini 50 gram. Dikasih air, di blender, nggak usah pakai gula. Dalam 100 mili air. Nah, terus ini nanti, berarti kan ini berarti larutan stoknya adalah 5/10 berarti 0,5 ya. 0,5 gram per mili. Ini larutan stoknya. Terus nanti buat tikusmu, kamu sesuaikan volume pemberiannya berapa. Iya, udah gitu aja. Jadi mirip sama yang bawang tadi ya. Nih, wawancara dengan 5 penjual jus semangka, berapa iris? 1 iris, misalkan 1 irisnya seberapa, Bu? Segini, 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 segini. Dapat 5 irisan. Jadi kan bawa aja pas ke penjual semangka itu, bawa semangkanya. Ini bawa dari rumah beberapa potongan potongan yang agak besar semangka, terus nanti ditunjukin ke ibunya seberapa buat bikin 1 cup jus semangka segini. Jadi Anda dapat 5 irisan tuh, 5 irisan ditimbang di kampus ketemunya X gram. Nah, X gram ini nanti dikonversikan ke tikus kali 0,018 ketemunya adalah Y gram ini. Yang udah lebih kecil ini karena udah dikonversikan. Misalkan jadinya ketemunya Y sama dengan 1 gram, Anda mau berikan pokoknya semuanya ini masuk ke si tikus 1 gram ini. Berarti kita bikin volume pemberiannya 2 mili atau 3 mili juga boleh. Terus kita bikin larutan stok yang lebih banyak, kita bikin blender apa, kita bikin jus semangka. Y dikali 50, 2 dikali 50. Misalkan 50 gram dalam 100 mili. Nanti ini berarti kan kadarnya adalah per milinya berarti ada 0,5 gram ya. Nah itu nanti Anda oralkan ke tikus disesuaikan dosisnya dengan berat badan si masing-masing tikus. Begitu sih. Udah sih Mbak. Untuk ketokonazol saya titip pesan ya buat Mbak Beris, teman-teman asisten nanti bikinkan ketokonazol dalam CNA. Ketokonazolnya nanti saya belikan dulu. Berapa persen terserah lah CNA-nya. Ketokonazol dosisnya 200 miligram. Dikonversikan ke tikus. Ini per kaki baby. Maaf, bukan per KGBP. Ini buat 200 gram tikus standar. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelasin, Mbak-mbak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Dari saya belum ada, Bu. Ya, berarti sudah jelas ya, Mbak Amalia ya. Terus longgarnya Mbak Zakia sama Mbak Piris kapan ya buat nimbang tikus sama buat eh, mengelompokkan tikus gitu supaya dalam satu kelompok itu beratnya nggak terlalu jauh-jauh gitu simpangannya. Besok pagi aja, Bu. Besok Oh pagi. iya, boleh pagi. Ya, saya juga bisa besok pagi karena kebetulan nggak ada rapat ya. Jadi bisa insya Allah di labnya Mbak Indah itu kira-kira dipakai praktikum kayak ya pagi gitu. Iya, nanti coba tanya, Bu. Iya, ditanyakan.
besok pagi. Ya, mungkin itu dulu Mbak Mbak Zakia sudah cukup jelas. Insya Allah, Bu. Mbak Beris, Sudah, Bu. Sebentar, Bu. Nah, berarti kan kalau yang tikus A sama B ini kan 5,3 ekor, terus tikus B 5,3 ekor. Berarti tikus A sama tikus kelas A sama tikus kelas B jadinya beda, nih, Bu. Yang di atas. ini ini sama Mbak, karena nanti kita Mbak Indah kan punya 30 ekor ya, punya 30 ekor. Nanti kita kelompokkan ke dalam 5 kelompok. Berarti satu kelompok kan ada 6 ekor ya. Nah, itulah tikus si 30 ekor ini dipakai kelas A sama kelas B. Jadinya sama kan? Berarti yang besok diambil darahnya itu tiap kelompok berarti 3 ekor ya, Bu? Tiap kelompok tadi berapa ekor ya? Tiap kelompok. Oh, Kan Mbak, tiga ekor itu udah minimal sekali itu datanya. Mau nambah kah Mbak? Kan satu kelompok tadi jatahnya kan dapat 6 ekor. Kita tadi cuman make 3 ekor, misalkan T0 3 ekor, T15 3 ekor, T30 3 ekor itu. Cuman 3 ekor itu ya dikit banget gitu loh dalam data, dalam analisis data penelitian 3 ekor itu sedikit. Apa ya, kita tentukan 6 ekor aja ya, 6 ekor semuanya diambil darahnya gitu kok. Jadi nanti ada berapa sampel nih setiap kelompok kan 5 sampel ya, 5 kali ngambil darah. 5 kali 6 ekor, berarti butuh 30 cup itu 30 Eppendorf. Nah itu kalau jalan dalam satu praktikum gitu, kira-kira memungkinkan nggak ya Mbak? Kayaknya kalau semua bisa ambil darah bisa, Bu. Tapi kalau cuma satu orang yang ngambil, kasihan. Iya, Ini kalau pengalaman kemarin Mbak. eh, kalau di ambilnya juga lewat di mata, Bu. Iya lewat mata, tapi kayaknya agak susah ya Mbak Beris ya kemarin ya. Nah kira-kira buat praktikum besok itu perlu dibantu laporan nggak ya? Kalau dibantu asisten aja lancar nggak ya Mbak Beris ya? kayaknya lancar lancar kok, Bu. Ada saya, Tasya, kayaknya juga bisa. Terus kelas A itu juga beberapa ada yang bisa ambil darah di mata. Ya, kalau kelas B juga lancar. Kalau apa? Kelas B. Kalau kelas B malah menurut saya lebih lancaran yang kelas A itu, buat ambil darah mata. Ya, nanti dibantu asisten ya buat ngambil darahnya. Kalau misalkan jenengan butuh dibantu laporan yang dari Stikes, nanti bilang saya, nanti tak bilang Mbak Indah. Terus fee-nya sekali hadir dia kan 150.000 gitu. Mungkin bisa patungan bertiga gitu ya 50-50. Lumayan buat apa? Supaya kita itu terjamin gitu loh nanti ngambil darahnya bisa dapat 6 ekor sekaligus diambil darahnya. Tidak ada kendala. Serahkan ke ahlinya gitu. Ya saya manut aja Mbak. Nanti eh, kita lihat kelas A. Nih kelas A kan pinter-pinter ya ambil darahnya. Mudah-mudahan lancar lah. Satu kelompok 6 ekor itu diambil di 5 titik ini. 0, 15, 30, 45, 60. Terus kalau kelas B 90, 120 sampai 240 itu. Jadi kita oralkan dulu 1,5 jam sebelum praktikum. Adik-adik tinggal ngambil darah. Oh iya Mbak Beris, ada sedikit kekeliruan untuk yang belangko ya. Belangkonya itu nanti kita pakai darah tikus yang tidak diberikan obat. Jadi darahnya si tikus normal nanti pada saat T0 diproses dengan cara yang sama. Nah, nanti dijadikan belangko itu. Jadi belangkonya bukan metanol, tetapi darah tikus yang tidak diberi obat, yang diproses dengan cara yang sama. Memang belangkonya ini beda-beda. Kalau waktu kita bikin kurva baku itu
dari paracetamol murni itu belangkonya pakai metanol. Tapi kalau udah perlakuan dengan obat, belangkonya adalah darah tikus yang tidak diberikan obat yang diproses dengan cara yang sama. Itu sih. Mudah-mudahan nanti datanya dapat bagus ya, Mbak ya. Jadi kita nggak perlu ngulang-ngulang. Karena kalau dengan hewan uji itu rentan datanya jelek-jelek banget. Kemarin yang penelitiannya Unistri, Mbak Asifa Nurma dan kawan-kawan itu juga datanya simpangannya besar-besar. Oke gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari saya sudah, Bu. Oke. Terima kasih atas partisipasi Mbak-mbak sekalian. Tetap semangat ya mengerjakan skripsi ini. Mudah-mudahan nanti datanya bagus. Nanti kalau butuh dibantu laporan dari Stikes itu bilang saya atau langsung bilang Mbak Indah juga nggak apa-apa. Nanti yang bayarin kita gitu bilang Mbak Indah. Kalau yang waktu latihan itu kan yang bayarin lab. Oke, nanti kalau apa ya mudah-mudahan datanya bagus, tetapi kalau nanti datanya kok jelek, nanti kita pikirkan lagi ya mau ganti topik atau bagaimana. Atau mau farmakologi. Kalau farmakologi berarti uji-uji. Ya sama aja sih kalau pakai hewan uji, rentan datanya itu Mbak, simpangannya besar karena kita pakai apa ya makhluk hidup gitu. Variabilitasnya sangat tinggi antar individu makhluk hidup. Mungkin itu dulu saja dari saya. Besok pagi kita timbang-timbang tikus sama kelompokin. Kalau bisa bawa spidol yang beda-beda warna gitu ya Mbak ya kalau ada. Oke, terima kasih Mbak Beris, Mbak Amalia, sama Mbak Zakia. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Sekian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih Bu Bu Ina. Ina. Bu Ina.